Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Baywadi Tia Siombing. Saya dari kelas 5 STK A1 NIM 2019-030145. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil proposal penelitian saya tentang merancang robot pembersih lantai otomatis berbasis Arduino Uno dengan sensor ultrasonik. Pendahuluannya bisa dilihat di situ. Pada perkembangan saat ini sudah banyak diciptakan berbagai macam robot. Contohnya adalah robot berkaki atau beroda yang bergerak otomatis ataupun yang dikendalikan secara manual oleh manusia melalui remote control. Robot memiliki berbagai fungsi, salah satunya dapat membantu meringankan pekerjaan manusia dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam membersihkan lantai. Salah satu permasalahan dalam sebuah ruangan yang sering kita temui adalah kurangnya kebersihan. Dalam ruangan tersebut, khususnya kebersihan lantai, membersihkan lantai masih dikerjakan secara manual, terutama untuk mengepel lantai yang menyebabkan orang malas mengerjakannya. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, dibutuhkan sesuatu yang dapat membantu dalam mengerjakan hal tersebut. Sesuatu yang dapat bekerja secara otomatis untuk mengepel lantai yang dikontrol menggunakan microcontroller Arduino. Dalam penelitian ini, akan dilakukan perancangan dengan membuat sebuah robot pembersih lantai yang dapat membantu dalam mengepel lantai sebuah ruangan, di mana robot tersebut akan bergerak secara otomatis dan mengepel lantai secara otomatis. Dalam tugas akhir ini, permasalahan pada robot pembersih lantai akan dikontrol dengan microcontroller berbasis Arduino Uno yang digabungkan dengan sensor ultrasonik sebagai penunjuk jarak robot berjalan untuk menghindari adanya benturan terhadap benda-benda di depan. Kemudian robot 3 akan bergerak secara otomatis dengan adanya motor DC sekaligus yang akan menggerakkan alat pembersih. Pesan masalah. Tujuan penelitiannya, adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk merancang sebuah robot pembersih lantai otomatis berbasis Arduino Uno dengan sensor ultrasonik, di mana robot dapat bergerak dan menghindari objek yang ada di depan dengan bantuan sensor ultrasonik. Robot dapat membersihkan lantai secara otomatis dengan bantuan motor DC. Kemudian robot memiliki air yang akan mengalir di lantai sehingga pekerjaan lebih mudah. Sekian proposal penelitian saya. Lanjut nomor 2. Langkah-langkah metode dalam pengumpulan data. 1. Observasi. Teknik pengumpulan data observasi dilakukan dengan pengamatan langsung. Peneliti melakukan pengamatan di tempat terhadap objek penelitian untuk diamati menggunakan panca indera yang kemudian dikumpulkan dalam catatan atau rekam. Observasi terbagi menjadi 3, yaitu observasi partisipatif, observasi terus terang atau tersamar, dan observasi tak terstruktur. Selanjutnya ada kuesioner atau angket. Kuesioner atau angket adalah teknik pengumpulan data dengan cara memberikan sederet pertanyaan untuk dijawab oleh responden. Pertanyaan yang diberikan kepada responden merupakan pertanyaan yang diperlukan untuk melakukan penelitian. Penting untuk diketahui sebelum kuesioner diberikan kepada responden. Kuesioner harus diuji terlebih dulu sebelum untuk mengetahui jika butir-butir pertanyaan yang dimaksud dapat digunakan sebagai alat ukur yang valid atau reliable. Selanjutnya ada interview atau wawancara. Teknik pengumpulan data ini dilakukan secara langsung oleh peneliti dalam bentuk tanya jawab atau wawancara oleh narasumber yang bertindak sebagai informan untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian sebagai kuesioner. Pertanyaan wawancara perlu diujikan kemampuannya supaya peneliti dapat memperoleh data yang dibutuhkan. Terakhir ada studi pustaka. Studi pustaka juga merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang banyak digunakan oleh para peneliti. Teknik pengumpulan data studi pustaka dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang relevan atau sesuai dibutuhkan untuk penelitian dari buku, artikel ilmiah, berita maupun sumber kredibel lainnya yang variabel dan juga sesuai dengan topik penelitian yang dilakukan.
Yang terakhir, langkah-langkah metode waterfall. Syarat-syarat metode waterfall. 1. Persyaratan dan dokumen atau analisis. Pada tahap ini dilakukan berbagai analis terhadap persyaratan seperti melakukan wawancara kepada tiap distributor. Setelah itu, informat dianalisa sehingga mendapatkan data-data yang lengkap mengenai kebutuhan pengguna akan software yang akan dikembangkan. Berikutnya ada desain. Tahap selanjutnya yaitu desain. Desain dilakukan sebelum proses coding dimulai. Ini bertujuan untuk memberikan gambaran lengkap tentang apa yang harus dikerjakan dan bagaimana tampilan dari sebuah sistem yang akan diinginkan. Lalu ada implementasi. Implementasi, proses penulisan kode ada di tahap ini. Membuat software akan dipecah menjadi modul-modul kecil yang nantinya akan digabungkan dalam tahap selanjutnya. Dalam tahap ini juga akan dilakukan pemeriksaan lebih dalam terhadap modul yang sudah dibuat, apakah sudah memenuhi fungsi yang diinginkan atau belum. 3. Pengujian sistem. Pada tahap keempat ini akan dilakukan pergabungan modul-modul yang dibuat sebelumnya. Setelah itu, akan melakukan pengujian yang bertujuan untuk mengetahui apakah software sudah sesuai desain yang diinginkan atau apakah masih ada kesalahan atau tidak. Yang terakhir ada maintenance. Operation and maintenance adalah tahapan terakhir dari metode pengembangan waterfall. Di sini, software yang sudah jadi akan dijalankan atau dioperasikan oleh penggunanya. Di samping itu dilakukan pula pemeliharaan yang termaksud, yaitu 1. Perbaiki kesalahan, perbaikan implementasi unit sistem, dan peningkatan jasa sistem sesuai kebutuhan baru. Baik, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.